A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Al-Faqir Ustadz Ardian Asri Hussein dalam kajian fikih, dan insya Allah Ta'ala tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang adab dan sunnah di masjid. Ya. Tema ini kita angkat dari uraian Ahkamul Masajid yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti mana yang dikutip kembali oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dan kita ringkas menjadi 25 adab dan sunnah di masjid. Ya. Kalau nas aslinya yang diuraikan oleh Al-Imam An-Nawawi ada 33. Ya. Nah, namun kita melihat ada beberapa poin yang sama, maka untuk meringkas ya kita uraikan menjadi 25 adab dan sunnah di masjid. Yang pertama ya diuraikan dalam adab-adab seputar hukum-hukum di masjid ya. Yuhram alal junubi wal haidi wan nufasa dukhula al masajid. Yang pertama, bahwa orang yang junub ya, ini termasuk orang yang junub dalam arti setelah bersama dengan pasangannya, atau wanita yang haid ya, atau yang dalam kondisi nifas, ini tidak boleh masuk ke masjid ya, baik untuk tujuan beribadah atau untuk tujuan-tujuan yang lain. Jadi orang yang sedang junub itu dilarang berada di masjid. Adapun untuk lewat ya atau hanya melintas saja, maka sebagian para ulama memperbolehkan. Seperti dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab Hambali dibenarkan murur ya lil hajah. Apakah mungkin ada yang ingin menemui DKM ya, Dewan Kemakmuran Masjid, membayar zakat atau mengantarkan suatu barang ya, maka kalau hanya lewat saja diperbolehkan. Adapun menetap ya ataupun mukuf ya atau i'tikaf, maka itu dilarang ya bagi orang yang sedang junub ya, termasuk wanita yang haid ataupun wanita yang sedang nifas ya. Yang kedua, lau ihtalama fil masjid wajib alaihi al-khurud minhu ya. Orang yang mengalami mimpi basah di masjid ya, apakah ketika sedang i'tikaf atau sedang tidur di masjid ya, maka apabila dia mimpi basah pada waktu itu, maka dia diperintahkan atau diharuskan untuk segera keluar dan mandi junub terlebih dahulu. Ya, setelah bersih, terangkat hadas besarnya, barulah dia boleh kembali ke masjid ya untuk i'tikaf atau melakukan aktivitas yang ingin dilakukan. Yang ketiga, orang yang berhadas ya, artinya dalam hadas kecil, itu dibolehkan duduk di masjid. Ini berdasarkan ijma para ulama ya. Jadi dalam kondisi berhadas kecil saja. Adapun dalam kondisi berhadas besar ya, junub atau haid atau nifas seperti mana yang kita uraikan pada poin yang pertama, ini haram berada di dalam masjid. Adapun yang berhadas kecil ya, maka boleh ya, dibolehkan duduk di masjid. Kemudian yang keempat, dibolehkan tidur di masjid. Ya juzu an-naum fil masjid ya, wala karahata fihi 'inda Syafi'iyah li fi'li Ibnu Umar fi sahihaini ya. Jadi boleh kita tidur di masjid, ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama ya. Sebagaimana juga merupakan perbuatan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ya. Adapun dalam mazhab Hanafi tidak boleh kecuali musafir. Jadi kalau jumhur memperbolehkan, adapun ulama Hanafi ini tidak memperbolehkan orang yang tidak sedang safar itu tidur di masjid ya. Karena tidur di masjid itu dalam mazhab Hanafi hanya diperbolehkan untuk musafir, kemudian tetamu atau orang yang sedang i'tikaf di bulan Ramadan. Yang kelima, ya boleh berwudu di masjid. Ya juzu al-wudu fil masjid idza lam yu'dhi bima'ihi wal aula ay yakuna fi ina'in ya.
Jadi orang-orang yang belum berwudu di rumahnya atau di tempat kerjanya datang ke masjid kemudian dia berwudu maka hal itu diperbolehkan ya. Dan umumnya masjid-masjid umat Islam di dunia pada hari ini sudah menyiapkan fasilitas untuk berwudu. Kemudian yang keenam, boleh makan dan minum di masjid ya. Nah, jadi kalau kita makan atau minum atau mungkin melakukan suatu kegiatan di masjid ya ada acara makan-makannya maka hal itu diperbolehkan ya. La ba'sa bil akli wa syurbi wa wada'il ma'idah fil masjid ya. Nah, jadi ulama tidak mempersoalkan apabila kita ada aktivitas makan dan minum di masjid. Tentunya dengan tetap ya menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid. Selanjutnya yang ketujuh ya, orang yang makan bawang atau yang sejenis dengannya ini makruh datang ke masjid. Ya, yukrah liman akala thauman au basalan au kurrathan au ghairaha mimma lahu raihata karihah ya, mimma lahu raihatun karihah ya. Jadi orang yang makan bawang ya atau yang sejenis dengannya, apakah itu sayur-sayuran atau mungkin buah-buahan atau apa saja yang menimbulkan aroma atau bau yang menyengat, maka mereka yang memakannya dimakruhkan untuk datang ke masjid. Ya, nah, ini seperti mana yang Nabi sabdakan, man akala basalan fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang makan bawang, maka janganlah dia mendekati masjid-masjid kami. Nah, dalam hadis yang lain, man akala min hadhihi syajarah, yakni athaum, fala yaqribanna masjidana. Ya, nah, ini diantara beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa orang yang baru saja ya mengkonsumsi sesuatu yang berbau menyengat, apakah itu sayur-sayuran atau buah-buahan atau mungkin makanan ya, dan itu mengandung bau yang menyengat, maka makruh bagi mereka untuk sholat atau datang ke masjid. Ini di antara adab-adab ya yang perlu diperhatikan. Seperti mana juga Nabi bersabda, sesungguhnya para malaikat itu terganggu ya apabila kaum muslimin juga terganggu. Artinya kalau kita datang ke masjid dalam kondisi mulut yang mengeluarkan atau menimbulkan bau yang menyengat, maka itu mengganggu kaum muslimin. Jika kaum muslimin terganggu, maka malaikat juga terganggu oleh bau-bau tersebut. Selanjutnya, ya, poin ke-8 adalah yuhram al-basaq fil masjid. Ya. Nah, jadi makruh mengeluarkan dahak atau meludah di masjid. Ya, artinya dalam keadaan kita meludah sembarangan, ya, tidak pada tempatnya. Tapi kalau di tempatnya seperti di tempat wudhu atau di toilet ada saluran pembuangan, itu diperbolehkan. Ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita meludah sembarangan atau membuang dahak sembarangan. Ini seperti mana yang dinyatakan dalam hadis Bukhari Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-basaqu fil masjidi khati'ah wa kafaratuha dafnuha, ya. Orang yang membuang ludah atau membuang dahak di masjid adalah sebuah kesalahan dan kafaratnya atau penebus dosanya adalah dengan cara dafnuha, menimbunnya ya, karena dulu konteksnya masjid itu masjid di masa Nabi dalam bentuk lantainya adalah pasir atau tanah, maka dengan cara kita menutupinya atau menimbunnya dengan tanah atau pasir pula ya. Nah, namun kalau di masjid pada hari ini sudah ada saluran pembuangan, tempat wudhu atau toilet, kita bisa membuang ludah atau dahak ke sana ya. Atau dalam kondisi kita sedang sholat, maka bisa menggunakan sapu tangan atau menggunakan tisu ya, kita buang di tong sampah, ataupun kalau kita sedang sholat maka kita menyimpan dulu di saku ya, di saku baju atau saku pakaian yang kita pakai ketika sholat. Yang kesembilan, haram membuang najis di masjid. Ya, haram membuang najis di masjid. Ini sama konteksnya ya. Ketika membuangnya itu tidak pada tempatnya. Yuhram al-baul ya, wal fasdu wal hijamatu fil masjidi fi ghairi ina'in ya. Nah, jadi ketika kita tidak membuangnya pada tempat yang semestinya. Tapi kalau kita melakukannya di tempatnya tadi ya, seperti di toilet atau di kamar mandinya atau di wastafel-nya atau ada tempat pembuangan, maka itu diperbolehkan. Jadi larangan di sini bersifat khusus ya apabila memang kita membuang sembarangan.
Kemudian adab dan sunnah masjid yang ke-10 adalah makruh menanam pohon di masjid. Yukrohu gharsu syajari fil masjid. Ya. Nah, ini artinya kita dilarang atau dimakruhkan menanam pohon di masjid. Nah, jadi artinya dia tidak boleh menjadi milik pribadi. Kalau kita menanam pohon di masjid dengan niat bahwa hasil atau manfaat dari pohon itu bisa dinikmati oleh kaum muslimin, itu diperbolehkan. Apakah itu pohon anggur misalnya, atau pohon mangga, atau pohon belimbing, atau mungkin sayur-sayuran ya, seperti cabai dan lain-lain. Kalau masjid itu punya lahan, ditanam pohon, maka karena masjid itu rumah Allah dan dia menjadi milik umat Islam, maka dia menjadi aset bersama. Jadi tidak menjadi milik pribadi. Nah, maksud dimakruhkan menanam pohon di masjid artinya ya ketika kita memanfaatkan pohon itu hanya untuk kepentingan kita saja, ini dilarang ya. Nah, tapi kalau dia pohon itu dimanfaatkan oleh umat Islam ya, apakah mungkin misalnya ditanam saja oleh DKM atau mungkin sumbangan wakaf dari masyarakat, maka manfaatnya itu boleh dinikmati oleh kaum muslimin dan muslimat ya. Selanjutnya ya di antara adab-adab penting ya dan sunnah yang perlu dipraktekkan di masjid adalah ya makruh ya bersengketa di masjid. Tukroh al khusumah fil masjid. Jadi tidak boleh kita bersengketa ya artinya ada konflik atau ada perseteruan di masjid gitu ya. Karena memang kalau ada perseteruan atau ada perkelahian ya atau ada pertengkaran ini kan biasanya akan membuat salah satu atau yang bertikai itu meninggikan suara. Dan ini tentu sangat terlarang dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah Allah itu adalah untuk kita beribadah. Kita melakukan sholat, ya, melakukan ibadah-ibadah yang memang menjadi tujuan dari didirikannya masjid. Maka tidak boleh ada sengketa atau perkelahian itu di masjid. Ya warof as-saud fihi wa nashdul dalah wal bai' wasyira. Ya termasuk ketika ada orang yang mengumumkan barang yang hilang atau yang bertransaksi jual beli ya. Maka Nabi bersabda sunnah hukumnya apabila ada orang yang mengumumkan barang di masjid maka kita diperintahkan mendoakannya. La raddahallahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang kepadamu gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa masjid sejatinya tidak kita gunakan untuk mengumumkan barang yang hilang. Ya, lantas bagaimana solusinya kalau ada barang-barang atau benda-benda tertentu yang tertinggal oleh pemiliknya? Maka bisa diantisipasi oleh DKM itu dengan menyediakan satu kotak, ya, mungkin transparan, ditaruh di pintu keluar, terkunci, gitu ya, sehingga kalau ada jamaah yang tertinggal jam tangan atau dompet atau apapun itu bisa diletak di dalam kotak atau peti itu, ya. Atau juga bisa dengan cara memberikan pengumuman ya di pintu luar masjid, ya semacam di papan pengumuman gitu ya. Nah, jadi kalau ada jamaah yang merasa kehilangan barang atau tertinggal sesuatu, maka mereka bisa menghubungi pihak DKM, gitu. Tapi tidak boleh ya diumumkan itu dari masjid gitu ya karena memang Nabi melarangnya. Nah, termasuk juga dilarang melakukan transaksi jual beli apakah offline atau online gitu ya. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'a aw yabta' fil masjid faqulu." Kalau kalian melihat ada orang yang berjual beli ya, menjual atau membeli di masjid, faqulu, maka katakan kepadanya, la arbahallahu tijarataka ya, semoga Allah tidak memberikan engkau keuntungan dalam perniagaanmu. Ini menunjukkan bahwa memang jual beli transaksi itu dilarang ya dilakukan di masjid. Dan yang dilarang itu tidak hanya jual beli offline langsung, tapi juga jual beli online. Nah, hari ini kita punya marketplace misalnya ya, punya platform untuk bertransaksi itu termasuk yang dilarang. Ya, jadi kalau yang scroll-scroll gitu ya, screen kemudian memilih barang, kemudian dia membeli, apakah membayar atau belum dibayar, sudah terjadi transaksi, maka itu termasuk yang dilarang. Ya, sebagian kata para ulama jual belinya tidak sah, ya haram dan tidak sah. Sebagian mengatakan jual belinya sah, tetapi dicabut keberkahan dari jual belinya. Seperti mana yang Nabi katakan, disunahkan bagi orang yang melihat, menyaksikan orang yang membeli atau menjual,
mengatakan kepadanya, la arbahallahu tijarotaka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa Nabi memang melarang kita melakukan transaksi dalam masjid. Ya. Adab berikutnya, ya, di antara adab-adab di masjid, ya, yang ke-12, makruh membawa hewan ternak, ya. Artinya hewan ternak itu kan seperti ayam, ya, kemudian bebek, sapi, kambing dan lain-lain gitu ya. Nah, karena ini dibimbangkan tentu akan mengganggu, ya, dan membuang kotoran itu di persekitaran masjid. Ya. Jadi yukroh idkhal al-bahaim wal majanin wasibyan alladzina la yumayizuna al-masjid. Nah, yang dilarang itu tidak hanya membawa ternak, tapi juga membawa orang gila, ya, orang yang tidak waras, tidak sehat mentalnya, termasuk anak kecil, ya, yang belum mengerti adab masjid, gitu ya, itu ke masjid. Maka dalam hal ini harusnya memang para orang tua, ya, atau para pendidik itu mengingatkan bahwa ketika kita ingin mendidik anak-anak mencintai masjid itu sejak usia dini, maka harus diimbangi dengan edukasi atau pengajaran kepada mereka tentang adab-adab di masjid. Ya, termasuk ketika mereka di masjid itu harus didampingi orang tuanya, didampingi gurunya. Jadi jangan biarkan mereka sendiri, ya. Ya, karena juga dibimbangkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, termasuk juga nanti ya anak-anak tidak terkontrol, ya. Nah, karena memang dunia anak-anak itu bermain, ya kita harus memahami itu. Maka bagaimana sikap kita yang pertengahan itu adalah satu sisi mendidik mereka, ya, untuk datang ke masjid, ya, mencintai sholat, mencintai majelis ilmu, mencintai ulama, ya. Nah, tapi di waktu yang sama kita juga ajarkan kepada mereka bahwa masjid adalah rumah Allah, tempat di mana kita harus beradab, ya, dan berakhlak, ya. Jadi tidak boleh kemudian melanggar ketentuan-ketentuan dan adab-adab tersebut, gitu, ya. Baik, berikutnya makruh menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan pekerjaan profesi tertentu, ya. Jadi yukrah ayyaj'al al-masjid maq'adan li hirfatin kal khiyatah wa nahwiha di hadis as-sabiq fi hukmi al-mas'alah at-tasi'ah amma man yansakh fihi syai'an min al-ilmi aw ittafaqa qu'uduhu fihi fa khata thawban wa lam yaj'alhu maq'adan lil khiyatah fala ba'sa bihi, ya. Nah, jadi intinya dia tidak boleh menjadi kantor profesi tertentu masjid itu, ya. Tapi kalau ada kegiatan kegiatan tertentu yang mungkin berkaitan dengan profesi itu boleh. Yang tidak boleh ketika dia menjadi kantor khusus, ya, karena memang masjid itu harusnya dia lebih fokus bagaimana menjadi tempat aktivitas ibadah ritual seperti sholat, ya. Nah, tapi kalau masjid itu punya ruangan khusus, ya, punya aula tersendiri untuk aktivitas ataupun untuk kantor DKM dan kegiatan-kegiatan itu diperbolehkan. Artinya dia tidak mengambil tempat di ruang sholat yang utama, ya. Nah, tapi kalau dia punya ruang khusus atau ada bangunan yang lain, ya, mungkin menempel atau dekat dengan masjid, maka hal itu diperbolehkan. Fala ba'sa bihi, ya. Yang tidak boleh adalah ketika menjadikan masjidnya sebagai tempat untuk melakukan profesi tertentu, ya. Kemudian adab berikutnya, ya, boleh tidur-tiduran dan boleh selonjoran dan lain-lain itu di masjid, ya. Nah, jadi ya juzu al istilqa fil masjid wa wada ihda ar-rijlaini alal ukhra. Nah, jadi boleh kalau kita hanya sekedar untuk beristirahat, bersandar, ya, melepaskan lelah. Mungkin boleh jadi masjidnya juga di sekitar wisata tertentu gitu, ya, maka boleh kita tidur-tiduran, selonjoran gitu, beristirahat gitu. Nah, tentunya tidak mengganggu orang yang sedang sholat, ya, mungkin di selasar atau di teras gitu, ya. Nah, ini boleh. Jadi insya Allah diperbolehkan selama tidak mengganggu orang yang melakukan sholat. Ada berikutnya adalah sunnah membuat kajian dan halaqah ilmu di masjid. Nah, Masya Allah, ya. Jadi disunahkan yustahabbu aqdu halqil ilmi fil masjid wa dzikri al mawa'iz war raqa'iq wa nahwiha, itu, ya. Jadi diperbolehkan. Kemudian berikutnya di antara sunnah, ya,
la ba'sa bi insyadi syi'r fil masjid idza kana madhan lin nubuwah awil Islam au kana hikmatan au fi makarimil akhlaq, ya. Jadi boleh mendendangkan syair-syair pujian kepada nabi dan nilai-nilai keislaman, gitu, ya. Apakah itu pada momen-momen seperti Maulid Nabi, ya, Isra Mi'raj, atau pertandingan apa antara remaja masjid misalnya, ya, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis dengan itu boleh, ya. Nah, tentunya dalam rangka membangkitkan semangat keberislaman, semangat mencintai Nabi dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, ya. Baik, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara adab dan sunnah-sunnah di masjid, ya, adalah sunnah menyapu dan membersihkan masjid. Ini tentu menjadi penting, ya, karena masjid merupakan tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu haruslah dalam kondisi yang selalu bersih. Dari sampah, dari kotoran, gitu, ya. Nah, itu baik nanti masjid sudah menyiapkan tim khusus, ya, apakah marbot atau yang bertugas bersih-bersih, atau swadaya masyarakat, ya, bergotong royong membersihkan masjid. Nah, itu dari waktu ke waktu, ya. Yusannu kansul masjid wa tanzifuhu, ya. Nah, disunahkan untuk senantiasa menjadikan masjid itu bersih, ya. Jadi tidak kita biarkan dia kotor, ya, apa dengan barang-barang yang tidak tertata, gitu, ya, sampah ada di mana-mana, gitu, ya. Nah, kita perlu, ya, menjadikan masjid itu selalu nyaman, bersih, wangi, ya, dan memudahkan seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, ya, baik itu ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Poin ke-18, ya, sunnah singgah ke masjid sebelum kita pulang ke rumah. Ya, jadi sunnah singgah di masjid sebelum kita pulang ke rumah. Kita mungkin bepergian ke luar kota, ya, atau dari tempat-tempat yang jauh, maka disunahkan sebelum kita pulang ke rumah kita melakukan sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Ini seperti mana yang Nabi sabdakan bahwa hendaknya kalian melakukan sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah dan 2 rakaat ketika akan pulang ke rumah. Ya, kalau misalnya kita ingin segera beristirahat sesampai di rumah, maka kita bisa sholat itu di masjid yang terdekat, ya, sebelum kita pulang ke rumah, ya. Sunnah lil qadim min safarin ayabda bil masjid. Jadi sunnah seseorang itu singgah di masjid sebelum dia pulang ke rumah. Kemudian yang ke-19, sunnah menunggu waktu sholat dan i'tikaf. Jadi ada jeda di antara waktu sholat, maka kita disunahkan berada di masjid. Ini terutama kalau memang kita tidak punya aktivitas atau tugas-tugas tertentu, ya. Apakah menunggu isya setelah sholat maghrib atau menunggu asar setelah sholat zuhur, ya. Nah, itu disunahkan kita lakukan di masjid. Jadi yan bagi lil jalis fil masjid al-intizar salah, ya, au insyighal bi ilmin au li syughli akhar min ta'atin au mubah. Nah, jadi disunahkan, ya, kita menunggu waktu sholat dan melakukan i'tikaf. Kemudian adab dan sunnah yang ke-20 itu boleh menutup dan boleh mengunci masjid. La ba'sa bi ighlaqil masjid fi ghairi waqtis shalah, ya, li siyanatihi au li hifzi alatih. Nah, ini tentu dalam rangka untuk menjaga keamanan dan menjaga segala fasilitas yang ada di masjid. Karena tentu dalam kondisi seperti saat ini, ya, di mana, ya, ada tempat-tempat tertentu yang mungkin belum kondusif, ya, belum kondusif untuk menjadikan masjid itu terbuka 24 jam, sehingga mungkin dibimbangkan akan terjadi sesuatu yang berdampak, ya, atau merugikan kaum muslimin. Apakah mungkin ada barang-barang yang rusak atau barang-barang yang hilang dan lain-lain. Jadi boleh, ya, kita menutup dan mengunci masjid, terutama sekali di luar waktu sholat. Nah, jadi jangan sampai kemudian masjid terkunci itu di waktu sholat. Nah, ini tentu menyulitkan, karena bagaimanapun kita harus memberi kemudahan kepada kaum muslimin untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, selanjutnya di antara adab dan sunnah di masjid adalah makruh duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Nah, ini ketika kita datang ke masjid, maka sebelum kita duduk atau sebelum kita beraktivitas, disunnahkan melakukan sholat tahiyatil masjid.
yaitu sholat kita memuliakan masjid. Ya. Jadi yukrah lidakhil al-masjid ay yajlis fihi hatta yusalli rakaataini, ya, sampai kita melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian poin ke-22, makruh, ya, membangun masjid di area kuburan. Ya, makruh hukumnya membangun masjid di area kuburan. Ya. Yukroh ayat takhidha alal qabri masjidan, ya. Nah, jadi kalau memang ada di kawasan itu kawasan pemakaman, pekuburan, ya, apakah itu umat Islam atau misalnya non Muslim, maka makruh hukumnya. Makruh artinya hal itu tidak disukai dalam syariat, ya. Nah, jadi kita berupaya untuk tidak membangun masjid di area pekuburan karena bimbang nanti ada praktek-praktek klinik gitu, ya, praktek-praktek perdukunan dan kesyirikan yang mungkin, ya, dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang memang, ya, karena kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka, maka mereka melakukan aktivitas itu. Oleh sebab itu kita hindari, ya. Jadi kita tidak membangun masjid itu di area pekuburan. Poin ke-24, makruh meninggalkan masjid jika azan telah dikumandangkan, ya. Jadi makruh meninggalkan masjid jika azan telah dikumandangkan. Yukrah al-khuruj minal masjid ba'dal adzan hatta yusalli illa liudhrin. Jadi kalau sudah azan dikumandangkan, kita ada di masjid atau dekat dengan masjid, maka makruh kita untuk meninggalkan masjid. Jadi kita sholat lebih dulu. Itu lebih utama. Setelah selesai sholat, barulah kemudian kita melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan kita. Namun bagi orang yang memang punya uzur tertentu, maka itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan seperti mana yang diuraikan dalam sebuah hadis, ya, dari Abi Sya'tha. Beliau mengatakan kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah. Suatu ketika kami pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di masjid. Fa'adzanal muadzin. Lalu dikumandangkanlah azan oleh muadzin. Faqama rajulun minal masjid yamshi. Lalu ada salah seorang di antara kami itu keluar ke masjid, mau pulang ke rumah misalnya. Ya, fa'at abahu, ya, fa'at ba'ahu Abu Hurairah basarah, ya. Lalu kemudian Abu Hurairah itu melirik laki-laki itu, ya, melirik dia seraya berjalan gitu, ya, hatta kharaja minal masjid, ya, sampai dia keluar. Faqala Abu Hurairah amma hadza faqad asa Abul Qasim, ya. Nah, maka beliau mengatakan, ya, laki-laki itu telah menyalahi atau menyelisihi apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak boleh kita meninggalkan masjid ketika azan, apalagi iqomah, ya, telah dikumandangkan. Namun kita diperintahkan untuk melakukan sholat terlebih dahulu, barulah kita melanjutkan aktivitas kita. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dan sunnah yang ke-24 adalah berdoa ketika masuk dan keluar masjid. Ya, berdoa ketika masuk dan keluar masjid, ya. Nah, di antara doa yang diajarkan kepada kita tatkala kita masuk ke masjid, ya, dengan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ini tatkala kita masuk. Adapun tatkala kita keluar, kita berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada doa-doa yang lain. Nah, misalnya doa yang diuraikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili ketika masuk, a'udzubillahil azim, ya, wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca sebelum masuk ke masjid, ya. Dan ketika keluar, ya, bisa dengan doa Allahumma inni as'aluka min fadlika atau Allahumma ftahli abwaba fadlika, ya. Kemudian yang terakhir hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, adab dan sunnah di masjid adalah kita dianjurkan untuk membangun dan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya.
membangun rumah Allah, membangun masjid, membangun musola, ya, ini diantara amal soleh yang luar biasa pahalanya, kebaikannya terus mengalir kepada yang terlibat, ya, kepada yang berkontribusi, walaupun kecil, ya, karena yang dihitung itu tidak semata-mata dia membangun satu masjid, tapi dia ikut berkontribusi membangun masjid atau musola tersebut, ya. Nabi bersabda pada hadis Bukhari Muslim, man bana lillahi ta'ala masjidan. Barang siapa yang membangun rumah Allah, membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Maka Allah akan bangunkan untuknya bangunan yang serupa kelak di surga. Masya Allah. Ya, ini diantara pahala kebaikan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membangun masjid, ya, bagi mereka yang terlibat mendirikan masjid, ya. Namun tentu tidak semata-mata membangun, tidak semata-mata mendirikan, tapi juga bagaimana kita berupaya memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kaum muslimin dimanapun berada, kita memakmurkan, kita menghidupkan rumah-rumah Allah, ya, masjid itu dengan ibadah sholat, dengan ibadah i'tikaf, ya, dengan kajian ilmu dan kegiatan-kegiatan dakwah di masyarakat yang tentunya dalam rangka menghidupkan dan memakmurkan masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa mendapatkan kebaikan yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dengan demikian selesai penjelasan 25 adab dan sunnah di masjid. Semoga tidak semata-mata menjadi pengetahuan, tetapi dapat kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan keberkahan dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Bertemu di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.